Shalom seluruh jemaat Gereja Kristus Tuhan dimanapun kita berada. Saya Evangelis Karunia Mangkiawa, Gembala Sidang Gereja Kristus Tuhan Jemaat Maranatha Paiton, mengajak kita pada pagi hari ini untuk tetap setia beribadah bersama dengan keluarga kita. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi tidak menghilangkan sukacita kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dengan kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan juga sebagai orang tua, saya mengajak kita untuk tetap mendampingi anak-anak agar juga mereka tetap beribadah sesuai dengan ibadah sekolah minggu, baik yang sudah disediakan sinode maupun juga gereja setempat, agar juga anak-anak tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Menghadapi situasi saat ini, jangan takut, jangan bimbang. Kita memiliki Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita, memberikan kita kekuatan, pertolongan, dan percayalah bahwa Allah Tritunggal itu bersama-sama dengan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sidang jemaat GKT dimanapun Anda berada. Mari kita kembali beribadah kepada Tuhan di hari ini. Mari saya mengajak setiap diri kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saya undang setiap jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Dan ketahuilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Mari bersama-sama kita memuji memuliakan Tuhan kita. Kita pujikan haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dimedley dengan nyanyian baru. Haleluya, pujilah Allah yang
Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya yang besar di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. 1 Tawari pasal 16 ayat 8 sampai 9. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari pada saat ini kita kembali merendahkan hati dan diri kita. Kita membuka diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, secara khusus selama 1 minggu yang telah kita lalui. Mari kita kembali juga merenungkan akan kasih Tuhan kita. Kasih-Nya begitu besar, yang Ia merelakan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan diri kita yang berdosa. Mari kita merenungkan kasih Tuhan dan menyadari akan kesalahan-kesalahan diri kita melalui pujian, Tuhan, kasih-Mu ajaib. Hatiku kau lunakan. Hatiku kau lunakan hingga hancur dulu. Patut aku puji Dikau, Tuhan dan Rajaku. Oh, ajarku Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau berterima kasih, bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan, meskipun mungkin kami ada di rumah, ataupun kami mungkin ada di gereja kami. Sebelum kami lebih jauh beribadah kepadamu, kami mohon bila Tuhan boleh menguduskan dan menyucikan diri kami dan hati kami ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan, supaya kami layak datang kepada Engkau. Tolong kami juga supaya di dalam kehidupan kami menjalani kehidupan ini atas anugerah-Mu, boleh semakin taat dan semakin bersandar hanya kepada-Mu ya Tuhanku. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap diri kami, secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah mau mati bagi kami.
Inilah diri kami Tuhan, kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah yang terambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 8 yang berbunyi demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Saya mengajak setiap jemaat sekalian dimanapun Anda berada, kita mau memberikan salam damai sejahtera tanpa berjabat tangan kepada rekan-rekan di samping kiri kanan, kepada anggota keluarga di samping kiri kanan juga yang sama-sama beribadah pada saat ini. Kita mau memberikan salam damai sambil kita memuji, memuliakan Tuhan melalui pujian Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu. Tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hidup dalam damai. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Dengarlah juga firman Tuhan melalui petunjuk hidup baru yang terambil di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Demikianlah firman Tuhan melalui petunjuk hidup baru. Dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama-sama kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui pujian Firman Memberi Hidup. Firman menjadi manusia.
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sampai pada saat ini, Tuhan masih berkenan melayakkan kami untuk menikmati anugerah-Mu. Dan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun setiap kami diperhadapkan dengan pandemi saat ini, tapi kami tetap setia, bersukacita di dalam Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, biarlah Engkau tolong mereka. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan yang diperhadapkan dengan mereka, dan biarlah mereka percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong setiap jemaat-Mu. Dan biarlah mereka percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Apapun situasi keadaan sulit yang diperhadapkan dengan kami. Mereka yang diperhadapkan dengan sakit penyakit, Tuhan tolong. Biarlah juga Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka. Dan mereka mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Sinode Gereja Kristus Tuhan. Biarlah Engkau tolong ya Tuhan, para pemimpin sinode dan seluruh hamba-hamba-Mu. Biarlah Engkau berikan kerjasama yang baik bagi kami untuk mengerjakan pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami juga berdoa bagi para pemerintah kami saat ini, secara khusus untuk ahli di bidang kesehatan, secara khusus untuk menemukan vaksin yang tepat untuk corona ini. Biarlah Tuhan menolong supaya mereka menemukan vaksin yang tepat, supaya keadaan ini bisa cepat pulih kembali. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi dunia ini. Karena virus corona ini, setiap negara diperhadapkan dengan kesulitan. Dan tentunya kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau mampu memulihkan keadaan ini. Kami berdoa, biarlah setiap kami juga umat-Mu tetap menjaga protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami berdoa keadaan ekonomi yang semakin hari semakin sulit, biarlah Tuhan pulihkan, dan sehingga umat-Mu tetap bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Bapa di surga, inilah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di sepanjang hari-hari yang akan kami lewati, kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur di tengah-tengah segala kesulitan yang kita alami oleh karena pandemi ini, kita masih bisa beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Walaupun kita masih menggunakan sarana-sarana teknologi seperti saat ini. Saudara, di tengah peribadahan kita ini, kita diizinkan Tuhan untuk bisa belajar firman Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam roh-Nya memberikan kita pertolongan untuk bersama-sama kita bisa mengetahui kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih, sungguh sangat berterima kasih. Di tengah-tengah segala kesulitan ini, Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhan senantiasa hadir di dalam kehadiran-Mu yang ajaib dan luar biasa, menghadiri kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, dan memberikan kami bijaksana untuk melalui segala kesulitan yang terjadi di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa beribadah walaupun dengan segala sarana teknologi ini. Kami bersyukur ya Tuhan,
sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau akan menolong kami semua. Berkatilah hamba-Mu ini, hamba yang penuh dengan keterbatasan ini, layakkan dengan kuasa darah Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan baik. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Roh Kudus juga bekerja atas hidup mereka, sehingga ya Tuhan, di dalam pertolongan ilahi, mereka juga akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersandar kepada Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera di dalam Tuhan. Dan saya berdoa agar saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, saudara ada di dalam keadaan yang baik, senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk tetap bertahan dan bisa melalui masa-masa sulit yang sedang bersama-sama kita alami oleh karena pandemi ini. Saudara-saudara, kita belum tahu pandemi ini kapan akan berakhir, dan biarlah kita terus berharap kepada Tuhan. Sampai hari kemarin, di Indonesia tercatat 257.388 kasus positif dan 9.977 orang telah meninggal oleh karena kasus pandemi ini. Nah, saudara-saudara, COVID-19 ini telah menjadi bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan tentu juga membawa dampak psikologi yang tidak ringan. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, bila mana kita sekalian jemaat, saudara ada dalam keadaan baik, saudara ada dalam keadaan sehat, usaha saudara tetap berjalan dengan baik, pekerjaan saudara tetap berjalan dengan baik. Kita bersyukur, kita patut syukuri itu. Namun saudara-saudara, ada banyak orang, bahkan orang-orang Kristen tidak seberuntung kita. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan keluarga, ada yang mengalami berupa-rupa kesulitan oleh karena pandemi ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, olehnya kita belum tahu kapan pandemi ini berakhir. Biarlah kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan sebuah tema, yaitu tetap berkarya di tengah bencana. Nah, saudara-saudara, saya mengambil bacaan Alkitab dari Yeremia 29 ayat pertama sampai dengan 23. Saudara, bacaan ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Yeremia untuk orang-orang buangan yang ada di Babel. Saudara, sama mungkin berbeda apa yang menimpa mereka, namun sama yang dialami oleh kita juga. Mereka mengalami dampak dari bencana peperangan, di mana mereka harus terbuang dari tanah air mereka, yaitu Israel. Mereka dibuang ke Babilonia. Dan mereka mengalami berupa-rupa kesulitan. Sama dengan kita saat ini, kita juga mengalami berupa-rupa kesulitan oleh karena bencana ini. Nah, saudara-saudara, biarlah ini surat ini, harapan saya pada saat kita merenungkan surat tulisan dari Yeremia ini, kita akan juga dikuatkan seperti orang-orang buangan saat itu dikuatkan.
Nah, saudara, saya akan membacakan untuk kita sekalian Yeremia pasal 29 ayat pertama sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun-kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai beraikan. Sebagai ganjaran bagi mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan,
yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Sedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, dan lebih berbahagia mereka yang melakukannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat yang kita baca adalah surat yang ditulis oleh Yeremia yang dibawa oleh Elasa bin Safan dan Gemaria. Seperti kita baca di atas tadi, dialamatkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan Babilonia. Nah, saudara, serangan orang-orang Babel ini terhadap Yehuda telah menjadi bencana yang membawa kesulitan yang begitu besar bagi orang-orang Yahudi saat itu. Baik orang-orang yang dibawa ke dalam pembuangan maupun orang-orang yang tertinggal di Yerusalem atau di Yehuda. Saudara, ada sekitar 10.000 orang Yerusalem yang ditangkap dan dibawa ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Mereka ini adalah orang-orang yang punya kedudukan. Kalau di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 14 itu diceritakan di sana bahwa orang-orang yang diangkut di pembuangan itu adalah semua panglima, semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang yang lemah dari rakyat negeri. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang pandai dan cakap dibawa ke dalam pembuangan. Dan yang tersisa di Yerusalem adalah orang-orang yang lemah saja. Nah, saudara, bayangkan orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Mereka itu dilepaskan dari kedudukan mereka. Mereka kehilangan kedudukan mereka. Mereka kehilangan pekerjaan mereka. Mereka kehilangan status sosial mereka. Mereka benar-benar direndahkan dan dilepaskan dari segala apa yang mereka banggakan sebelumnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka menjadi orang-orang buangan yang sangat terhina di antara orang-orang Babel. Pertanyaannya, saudara-saudara, adalah apa pentingnya surat ini bagi orang-orang buangan, saudara? Apa pentingnya surat ini? Saudara, yang pertama, surat ini menjadi sebuah pengajaran bagi mereka. Karena saudara-saudara, di antara orang-orang buangan itu, ada nabi-nabi palsu yang ada di tengah-tengah mereka yang menyuarakan nubuatan-nubuatan palsu. Mereka berkata bahwa pembuangan ini hanya sesaat saja, Tuhan akan mengembalikan kita segera ke Yerusalem. Saudara, nubuatan-nubuatan ini membahayakan orang-orang buangan ini. Sehingga orang-orang buangan ini tidak berbuat apa-apa di tanah pembuangan ini. Mereka hanya berdiam diri saja dan menunggu waktu di mana Tuhan membawa mereka kembali ke Yerusalem.
Nah maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui surat ini, Yeremia memberikan pengajaran pada mereka. Di dalam ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, sesungguhnya beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, jangan kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudara, melalui surat ini, Yeremia memberikan penegasan bahwa pembuangan ini adalah atas kehendak Tuhan. Saudara, Yeremia ingin mengatakan kepada orang-orang buangan itu, sudah kamu harus sadar, kamu jangan sampai disesatkan oleh semua nabi-nabi yang berkata bahwa apa yang engkau alami ini hanya sesaat saja dan engkau akan dibawa kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat ini menolong mereka. Kamu dibuang, ini atas kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik melalui hal ini. Nah maka saudara, surat ini yang kedua juga adalah surat yang memberikan harapan. Setelah memberikan pengajaran atau peringatan pada mereka, agar mereka tidak disesatkan oleh segala nubuatan-nubuatan, segala mimpi-mimpi dari nabi-nabi palsu itu. Surat ini juga memberikan harapan. Kesulitan yang dialami oleh orang-orang buangan ini telah menghabiskan harapan mereka. Mereka menjadi sangat putus asa karena penderitaan yang mereka alami. Mereka jauh dari tanah mereka. Mereka kehilangan segala-galanya. Dan itu menjadikan mereka putus asa. Maka saudara-saudara, melalui surat ini, Yeremia menyampaikan harapan. Setelah memberikan pengajaran dan peringatan, yang kedua adalah Yeremia memberikan harapan melalui suratnya. Ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan membalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, perhatikan, luar biasa. Surat yang berisi firman Tuhan ini memberikan harapan kepada orang-orang buangan saat itu. Karena bencana peperangan itu telah menghabiskan harapan mereka. Mereka putus asa sama sekali. Luar biasa saudara, Tuhan tidak membiarkan mereka. Melalui Yeremia yang menuliskan surat yang adalah perkataan firman Tuhan ini. Yeremia melalui perkataan-perkataan surat yang adalah firman Tuhan ini memberikan harapan pada mereka. Bahwa Tuhan tahu apa yang sedang dilakukan untuk orang-orang Yehuda ini. Tuhan tahu rancangan apa yang disediakan untuk orang-orang buangan di tengah segala kesulitan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yaitu hari depan yang penuh dengan harapan yang disediakan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini luar biasa. Yeremia, Tuhan mengatakan melalui surat yang ditulis oleh Yeremia ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang-orang buangan saat itu, mereka merasa sungguh-sungguh putus harapan. Mereka kehilangan sungguh-sungguh pegangan karena semua yang mereka miliki, semua yang mereka duduki sebelumnya telah hilang. Mereka pikir, kami sungguh-sungguh tidak punya harapan. Hai, luar biasa surat ini. Mereka diberikan harapan yang luar biasa. Mereka diberikan harapan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, menarik juga bahwa kalau orang Yahudi itu memusatkan doanya di dalam rumah ibadah. Dan kalau misalkan kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal 7 pada saat bait Allah yang didirikan oleh Salomo itu diresmikan, di sana Tuhan mengatakan dalam 2 Tawarik 7 ayat 15 dan 16. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku ada di situ sepanjang masa. Saudara-saudara, orang-orang buangan ini juga mungkin merasa, Tuhan, kami jauh sekali dari rumah-Mu. Rumah di mana Engkau menaruh mata dan hatimu. Rumah di mana Engkau akan mendengar doa-doa kami. Tapi luar biasa surat ini memberikan sebuah harapan yang luar biasa. Bahwa pada saat mereka berdoa di tanah pembuangan ini, Tuhan akan mendengar doa mereka. Bila mana mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh di tanah pembuangan ini, Tuhan akan memberikan dirinya ditemukan oleh mereka juga. Saudara, harapan yang hilang, keputusasaan yang kemudian mengikat mereka, itu kemudian benar-benar dienyakan oleh tulisan daripada surat ini. Saudara, harapan baru dibangkitkan di tengah-tengah orang buangan. Sehingga mereka memiliki harapan baru. Mereka memiliki sebuah impian-impian yang baru. Karena ternyata walaupun kami ada dalam pembuangan, Tuhan memiliki rancangan yang baik untuk kami. Bahkan masa depan yang cerah disediakan untuk kami. Bahkan di sini pun kami masih bisa berdoa dan mencari Tuhan. Doa kami didengarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membiarkan dirinya ditemukan oleh kami. Walaupun kami ada di pembuangan ini. Nah, saudara-saudara, luar biasa pentingnya surat ini bagi orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan ini. Yang ketiga, saudara, surat ini memberikan arahan. Yang pertama tadi pengajaran dan peringatan. Yang kedua, surat ini memberikan harapan. Yang ketiga, surat ini memberikan arahan. Saudara, mereka kebingungan. Kami ada di tengah-tengah buangan, apa yang harus kami lakukan? Nabi-nabi palsu mengatakan, ini hanya sebentar saja kita akan dibawa balik. Nabi-nabi palsu menyuarakan seruan-seruan yang palsu, membingungkan mereka. Tapi luar biasa, surat ini memberikan arahan yang baik kepada orang-orang buangan itu. Dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang.
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara, peperangan antara Babel dan Yehuda membawa dampak yang luar biasa. Orang-orang penduduknya yang ada di Yehuda diangkut ke dalam pembuangan. Mereka sampai pembuangan mereka kebingungan. Nah, saudara, alih-alih terus meratap dan terus mengasihani diri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, saudara, surat ini memberikan arahan, yaitu agar mereka bisa beradaptasi dan kemudian berkreasi di tengah-tengah bencana. Nah, saudara, ini luar biasa, saudara. Ada perintah yang sangat baik, ada arahan yang sangat baik. Buatlah rumah untuk didiami, buatlah kebun untuk menikmati hasilnya, bangunlah keluarga, usahakanlah kesejahteraan kota, berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu. Sudah arahan yang sangat jelas, sehingga mereka tidak kebingungan lagi. Mereka tidak lagi mengasihi diri, tidak lagi terus-menerus meratap, tidak terus-menerus menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, dan memberikan arahan. Sudah, engkau tahu bahwa aku memiliki rancangan yang baik di tengah-tengah apa yang engkau alami. Aku menyediakan masa depan yang baik. Maka yang harus kau lakukan adalah ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Mereka diminta untuk membangun rumah, agar mereka tidak lagi kemudian semakin sengsara di tengah pembuangan. Bila mana cuaca panas, mereka tidak akan semakin menderita karena kepanasan. Bila mana cuaca hujan, mereka tidak akan semakin menderita karena hujan itu. Bila mana ada binatang buas, mereka terlindung dalam rumah-rumah yang baik. Saudara-saudara, Tuhan ingin membuat mereka menjadi baik. Buatlah kebun untuk menikmatinya. Karena saudara, bila mana mereka tidak kemudian bekerja, menanam, dan membuat kebun, dari mana mereka bisa bertahan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah keluarga, ambil istri, ambil suami, ambilkan istri untuk anakmu laki-laki, ambilkan suami untuk anakmu perempuan. Bangunlah keluarga, agar mereka tidak senantiasa merasa sendiri. Pada saat mereka ada di dalam kesulitan, mereka bisa bercerita dengan keluarga mereka. Mereka tidak menghadapi kesulitan di tengah-tengah pembuangan itu dengan sendiri saja. Mereka bisa bercerita dengan orang-orang terdekat, bisa bergembira, bisa bersukacita, bahkan menikmati kebahagiaan bersama-sama. Nah, saudara-saudara, selain itu tidak hanya bahwa mereka berbuat untuk diri mereka sendiri, tapi kemudian bahkan Tuhan menginginkan mereka berbuat untuk orang lain. Yaitu mereka mengusahakan kesejahteraan kota. Mengusahakan kesejahteraan, yaitu Babel, di mana mereka dibuang. Berdoa kepada Tuhan untuk kesejahteraan kota. Karena kesejahteraan kota juga akan membawa kesejahteraan bagi mereka. Nah, saudara-saudara, bukankah ini surat yang demikian baik? Walaupun misalkan kita lanjutkan di dalam perikop selanjutnya, ayat 24 sampai habis. Saudara, kita baca di sana memang ini terjadi kontroversi. Ditulis surat balasan. Tidak setuju apa yang ditulis oleh Yeremia. Tapi saudara, kalau misalkan kita memperhatikan, dalam perjalanannya, orang-orang buangan ini memperhatikan surat ini baik-baik. Mereka mulai bisa beradaptasi, mereka mulai bisa berkreasi.
Nah, maka saya mengambil judul renungan yang saya sebutkan di depan tadi, yaitu tetap berkarya di tengah bencana. Saudara, bencana bukan akhir. Kesulitan yang sedang terjadi ini bukan akhir. Tapi justru di tengah-tengah kesulitan, Tuhan menginginkan agar kita bisa beradaptasi dan berkreasi di sana. Saudara-saudara, perhatikan kalau misalkan kita melihat ada nama-nama yang pada masa pembuangan muncul sangat jelas sekali. Ada nama Daniel dan teman-temannya. Mereka orang-orang yang ada di tengah-tengah istana. Dan mereka benar-benar menonjol sekali. Mereka bukan orang-orang yang kemudian terus ikut di dalam ratapan yang salah. Mereka terus meratapi diri, meratapi keadaan. Bukan. Mereka orang-orang yang mendengarkan akan surat yang telah mereka terima. Yeremia sampaikan ini. Mereka melakukannya dan mereka sungguh-sungguh berkreasi dan beradaptasi di tempat di mana mereka berada. Daniel dan teman-temannya di tengah istana sungguh-sungguh beradaptasi dengan baik. Mereka berkreasi, bekerja, berkarya dengan baik. Dan itu dampaknya membawa berkat yang baik. Menjadikan orang-orang Yahudi semakin disegani. Orang-orang buangan ini semakin bermartabat di tengah-tengah Babilonia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, juga kita mengenal nama-nama yang muncul juga. Ada Nehemia, ada Esther, ada Mordekai, ada Esra. Ada nama-nama yang lain yang begitu baik yang kita kenal. Mereka orang-orang yang akhirnya beradaptasi dan berkreasi, berkarya sebaik-baiknya di tempat di mana mereka berada, yaitu di tanah pembuangan. Nah, saudara-saudara, apa yang kita alami saat ini tidak jauh berbeda dengan orang-orang Yehuda saat itu. Saudara, kita tidak bisa lagi beribadah dengan normal seperti dahulu. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan normal seperti dahulu. Kita tidak bisa lagi berkumpul dengan normal seperti dahulu. Anak-anak kita, saudara, tidak bisa lagi bersekolah normal seperti dahulu lagi. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, saudara-saudara, kalau orang-orang Yehuda masih baik mendapat penghiburan dari Tuhan, yaitu waktunya 70 tahun kamu ada dalam pembuangan. Tapi pandemi ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Dan kita terus berdoa memang vaksin itu akan bekerja dengan baik, bisa menyelesaikan pandemi ini secara global. Tapi kita tidak tahu sama sekali kapan pandemi ini berakhir. Ada kasus-kasus baru yang muncul. Ada kasus-kasus baru yang mengejutkan kita. Bahkan kadang-kadang ada begitu dekat dengan kita. Beberapa saat yang lalu, Madiun sudah dinyatakan, saya dari Madiun. Madiun sudah dinyatakan yaitu zona hijau. Ternyata zona hijau itu hanya bertahan beberapa saat saja. Muncul klaster-klaster baru. Bahkan terakhir ada di desa saya muncul beberapa klaster. Lebih dekat lagi di RT saya muncul beberapa orang yang kena. Sehingga daerah itu harus di lockdown oleh pemerintah desa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita benar-benar belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, namun di tengah banyak kesulitan, kesedihan ini, baiklah kita belajar dari surat yang ditulis
oleh Yeremia ini. Mari kita belajar, saudara, untuk melihat kedaulatan Tuhan di atas bencana ini. Mari saudara-saudara, jangan sampai kita kemudian disesatkan oleh suara-suara yang palsu, yang mencoba mengatakan bahwa ini biasa saja, kita bisa kembali dalam keadaan normal seperti sedia kala. Saudara, kita tetap harus berhati-hati. Ini diizinkan oleh Tuhan. Banyak orang mengajarkan, wah Tuhan kita mengatasi corona, jangan takut. Dan ternyata bahkan yang menyuarakan itu, ada satu hamba Tuhan meninggal karena corona juga. Saudara, mari kita melihat sebagaimana surat yang ditulis oleh Yeremia. Mari kita melihat bahwa ini adalah atas kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan berencana atas semua yang terjadi saat ini. Tuhan mengetahui dan mengizinkan semua ini terjadi. Dan yang kedua, saudara, mari kita terus berharap sebagaimana surat Yeremia tadi. Mari kita tetap memiliki harapan bahwa Tuhan itu tetap melebihi, lebih besar dari segala bencana yang sedang kita alami. Bahwa di tengah segala kekacauan yang kita alami, Tuhan tetap merancangkan sesuatu yang indah bagi kita. Di tengah-tengah segala kesulitan ini, Tuhan memiliki sebuah rancangan yang indah, masa depan yang indah bagi kita semua. Dan yang ketiga, mari saudara, kita tetap belajar beradaptasi dan berkreasi di tengah pandemi ini. Kita tetap harus bisa berkarya di tengah bencana. Jangan putus asa. Mari saudara, kita berkarya. Di tengah-tengah pekerjaan kita pikirkan, pekerjaan apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah segala kesulitannya. Di tengah-tengah pendidikan anak-anak kita, mungkin para orang tua kesulitan. Mari kita berdoa mohon bijaksana dari Tuhan. Menemukan cara-cara yang baik untuk kita bisa mendampingi anak-anak kita. Di tengah-tengah kesulitan kita beribadah, mari kita sungguh-sungguh memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara menggembalakan jemaat. Bagaimana cara mengunjungi mereka tanpa kita harus datang ke rumah mereka, tapi tetap menjalin sebuah ikatan dengan mereka. Menggunakan sarana teknologi, mari kita kunjungi mereka. Kita beradaptasi dan kemudian juga kita berkreasi. Pembinaan-pembinaan yang selama ini, pendalaman-pendalaman Alkitab yang mungkin selama sebelumnya secara normal kita adakan di gereja. Mari kita pikirkan cara-cara. Sudah banyak cara-cara dilakukan oleh gereja jemaat-jemaat GKT dan pos-pos PI. Mari terus kembangkan. Mari kita terus mengembangkannya lebih baik. Siaran-siaran kita kembangkan lebih baik. Channel-channel YouTube sudah banyak dibuat oleh rekan-rekan hamba Tuhan, oleh gereja-gereja. Mari terus kita kerjakan dan terus kita kembangkan. Mari kita terus berkarya di tengah bencana ini, saudara-saudara. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang mengizinkan semua ini terjadi. Dan pasti Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk melaluinya. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan itu akan memberikan kita kemampuan dan kecakapan untuk melalui. Sekali lagi,
surat ini mengajarkan kita untuk kita terus memandang kepada kedaulatan Tuhan. Memandang dan berharap kepada Tuhan. Dan juga terus menerus berkarya di tengah segala kesulitan. Beradaptasi dan berkreasi. Jangan menyerah oleh bencana ini, tapi teruslah berkarya di tengah bencana. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya surat yang ditulis oleh Yeremia ini, yang adalah juga perkataan-perkataan Tuhan ini. Kiranya surat ini juga datang kepada kami. Di tengah-tengah bencana yang kami alami, surat ini kiranya menjadi nasihat dan peringatan bagi kami. Menjadi alat untuk memberikan harapan kepada kami. Bahkan menjadi alat yang memberikan arahan-arahan baru kepada kami. Biarlah Tuhan, kami tetap bisa terus-menerus berkarya di tengah bencana ini. Kuatkan dan teguhkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati mereka untuk bisa melalui masa-masa yang sukar ini. Terus berikan ide-ide cemerlang untuk bisa melalui masa-masa yang sukar ini. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, dan di tengah pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, untuk meresponi akan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan melalui kehidupan kita, mari kita mau memberikan persembahan sambil kita pujikan bekerja selama siang. Bersama-sama. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur, berterima kasih atas berkat-Mu bagi kehidupan kami Tuhanku, dan juga pemeliharaan-Mu yang boleh terus kami rasakan dari hari demi hari. Terima kasih juga karena kami pada saat ini kami bisa memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan melalui gereja kami. Kiranya boleh Tuhan berkati, dan juga kiranya dapat Engkau pakai untuk memperluas pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan persembahan kami Tuhanku, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala hormat, puji dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kita pujikan pujian doksologi.
Saudara-saudara, demikian rangkaian ibadah kita. Marilah kita kembali kepada segala aktivitas kita masing-masing. Dan mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.